Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Narata Official. Salam pemimpin yang adil, salam pemimpin yang amanah, salam pemimpin yang membawa perubahan terhadap bangsa ini yang lebih baik lagi. Fenomena Pak Anies Rashid Baswedan yang begitu antusias disambut dukungan di berbagai daerah di tanah air ini. Pak Anies Baswedan yang menjadikan simbol perlawanan politik oligarki. Pengamat Rocky Gerung mengatakan Pak Anies Baswedan bisa dijadikan simbol perlawanan politik oligarki dan tidak tidak membutuhkan dana dari oligarki. Kita bacakan sekilas beritanya, itu dari Warta Ekonomi. Anies Baswedan dinilai sejumlah pihak sebagai pembawa angin perubahan di Pilpres 2024 karena jadi kandidat cawapres luar lingkar kekuasaan Jokowi yang mana dianggap dipenuhi dengan tangan-tangan oligarki. Meski demikian, ada juga anggapan yang jauh lebih realistis mengenai eksistensi oligarki dalam urusan suntikan dana kampanye di pemilu atau pilpres, tak terkecuali pada Anies Baswedan. Pengamat politik Rocky Gerung menuturkan bahwa seiring dukungan yang tak terbendung ke Anies, maka oligarki juga sudah mulai melirik kubu Anies Baswedan. Diam-diam ada yang pindahin fokus amplop itu dari Ganjar ke Anies. Jadi kira-kira terbaca oleh istana bahwa Anies sebetulnya sedang menguat dan ada indikasi akan dapat sumbangan dan dari oligarki. Sumbangan dana dari oligarki. Jelas Rocky Gerung melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official yang juga bersama Hersu Beno Arif dari Forum News Network FNN Selasa 1 November 2022. Rocky berharap Anies Baswedan tidak mengambil jalan yang demikian. Jadi Bung Rocky ini berharap jangan mengambil jalan dana dari oligarki. Bung Rocky ini mengasihkan solusinya. Bagaimana caranya Pak Anies Baswedan ini tidak mengambil kesempatan dana dari oligarki. Rocky berharap Anies Baswedan tidak mengambil jalan yang demikian karena menurutnya Anies harus mengambil momentum untuk menjadi contoh mengenai bagaimana suara rakyat murni mengiringi perjuangannya. Ini kemarin pun juga ada kita sarankan melalui channel ini kalau bisa relawan Pak Anies Rashid Baswedan itu menggalang dana untuk perjuangan melawan politik oligarki. Karena saya nggak ada akses ke relawan Anies, cuman ada aksesnya dari relawan di DPD Depok. Bahkan dengan tegas Rocky menganggap apabila ada indikasi Anies bermain dengan oligarki dan tak berusaha berjuang mewujudkan politik yang bersih, maka rakyat perlu menenteng Anies. Bagi kita yang menghendaki Anies untuk bersih itu akan kita tentang. Bagi kita yang menghendaki Anies untuk bersih, kalau tidak kita akan tentang. Karena Anies harusnya jadi percobaan politik di Indonesia. Bahwa dia bisa menang jadi presiden tanpa uang oligarki, jelas Rocky. Bayangin misalnya 1 juta orang itu berkumpul, bayangin misalnya 1 juta orang itu kumpulin 100.000 crowdfunding. Jadi itu Anies presiden. Jadi itu Anies presiden. Tetapi Anies juga punya semacam mental yang ragu-ragu antara ikut di dalam perpolitikan normal atau memanfaatkan momentum ini untuk mengajari Indonesia bahwa dia bisa jadi pemimpin tanpa asuhan oligarki.
Jadi betul-betul pemimpin yang tumbuh dari kerelaan orang untuk menitipkan harapan pada dia. Itu yang kita dorong pada Anies sebetulnya jelasnya. Ganjar itu Prabowo dan Ganjar itu Jokowi, Prabowo itu Jokowi. Sandi bahkan yang punya standing khusus karena masih dekat dengan emak-emak tetap dianggap begitu. Jadi keributan di istana akan dimulai oleh dukungan yang berlebihan pada Anies. Jadi istana ini sudah mulai gelisah, mulai gundah dengan dukungan masyarakat terhadap Pak Anies Rashid Baswedan yang begitu menguat di seluruh wilayah Indonesia. Anies diam-diam dibicarakan di pelosok-pelosok, nggak ada kita lihat poster Anies, tapi orang bicarakan itu, jelas Rocky. Jadi pembicaraan tentang Pak Anies, bagaimana Pak Anies kinerjanya, bagaimana Pak Anies di seluruh wilayah termasuk di pelosok-pelosok sudah membicarakan tentang hal ini. Saya mendeskripsikan relawan Anies, bukan saya pro Anies, tapi Anies mesti paham bahwa dia sebetulnya harus lebih dekat dengan relawan daripada partai politik. Karena sangat mungkin ada peristiwa politik yang akan berlangsung nanti di luar sistem elektoral. Ya, itu teman-teman beritanya dari Warta Ekonomi. Bagaimana fenomena Pak Anies Rashid Baswedan ini begitu menggeliat di masyarakat, begitu antusias disambut masyarakat, begitu meriah disambut masyarakat di seluruh pelosok tanah air ini. Pengamat Rocky Gerung menyarankan agar Pak Anies mengambil momentum ini supaya tidak dibiayai oleh uang-uang oligarki. Saya sendiri di grup-grup relawan sudah menghimbau itu kepada relawan Pak Anies Rashid Baswedan. Sekiranya memang kita benar-benar berjuang untuk melawan politik oligarki di bangsa ini, ayo bersatu padu. Masyarakat yang berharap bangsa ini mau perubahan, bangsa ini mau bisa tumbuh ke arah yang lebih baik lagi, demokrasi bisa tumbuh ke arah yang lebih baik lagi. Ayo kita satukan tekad, bersatu padu untuk memenangkan Pak Anies Rashid Baswedan, baik dengan cara tenaga, pikiran, ataupun mensisihkan sebagian hartanya untuk berjuang sama-sama mendukung Pak Anies Rashid Baswedan dan bagaimana cara kita menghadapi perlawanan dari uang-uang oligarki. Nah, itu yang disarankan Pak Rocky Gerung. Sebelum saya juga ada sarankan kepada teman-teman, walaupun baik lewat channel ini, walaupun di grup relawan Pak Anies Baswedan di Facebook, saya ada sarankan berapa banyak pendukung Pak Anies Baswedan, sarankan sisihin semampunya, yang mampu dengan tenaga, yang mau menyisihkan hartanya agar tidak bisa dipengaruhi oleh uang-uangnya oligarki. Itu yang kita sarankan, karena saya tidak ada akses ke pimpinan relawan, simpul-simpul relawannya Pak Anies Rashid Baswedan. Saya hanya menghimbau lewat channel ini, lewat grup-grup relawan, ayo coba kita galang, ayo kita sama-sama bersatu padu untuk merubah politik yang bersih tanpa uang oligarki. Kita tidak menafikan bahwa biaya kebutuhan untuk capres, biaya logistik untuk kampanye di sana sini itu membutuhkan biaya yang besar. Nah, itu yang kita harapkan, kita himbau kepada relawan-relawan, simpul-simpul relawan bersatu padu untuk menjadikan contoh perpolitikan di Indonesia ini menjadi baik
Keputikan di Indonesia ini bersih tanpa disokong dana oligarki. Ini himbauan kita. Ternyata juga pengamat Rocky Gerung, Bung Rocky juga menyarankan seperti itu. Oke teman-teman, silakan para relawan, bagaimana himbauan ini, bagaimana ajakan ini, coba dicermati. Moga-moga kedepannya kita dapat pemimpin yang adil dan amanah, dapat pemimpin yang berpihak pada rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.